Dalam konteks olahraga, petarung adalah atlet yang berkompetisi dalam cabang olahraga tarung atau olahraga bela diri, misalnya tinju, kickboxing, muay thai, karate, taekwondo, judo, mixed martial art, dan lain sebagainya. Sekilas, semua olahraga ini emang terlihat seperti perkelahian pada umumnya, namun bedanya, olahraga ini memiliki aturan yang sangat ketat dan diawasi oleh wasit. Oh iya, para atlet juga menjalani latihan fisik, teknik, taktik, dan mental secara intensif agar mampu bertanding dengan kemampuan terbaik, meningkatkan peluang kemenangan, serta tetap menjunjung sportivitas dan bertanding seaman mungkin. Namun, karena sifat olahraganya yang melibatkan kontak fisik, risiko cedera tetap tidak dapat dihilangkan sepenuhnya. Dari sinilah banyak orang kerap bertanya, kenapa ada yang mau jadi petarung padahal pasti akan merasakan sakit, entah itu akibat dipukul atau ditendang, dan tingkat risiko cederanya juga tergolong tinggi. Menurut banyak petarung dan juga pelatih, olahraga tarung merupakan perpaduan antara kompetisi, seni, disiplin, dan kesempatan untuk mencapai tujuan hidup seperti meraih prestasi atau mengubah kondisi ekonomi. Itulah mengapa olahraga semacam ini tetap ada peminatnya dan akan selalu ada. Tak dapat dipungkiri, salah satu alasan utama di balik olahraga ini tetap ada peminatnya karena ada orang yang sangat menyukai adu kemampuan secara langsung. Apalagi dalam olahraga tarung, kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga ditentukan oleh teknik, strategi, kecepatan, ketahanan fisik, dan ketangguhan mental. Yang dimana semua hal ini pada dasarnya emang dapat menarik minat seseorang untuk terjun ke dalam olahraga tarung. Selain itu, terdapat faktor adrenalin yang disukai para petarung, bisa dibilang bertanding di depan penonton atau menghadapi lawan yang sangat tangguh dapat memicu pelepasan adrenalin dalam jumlah besar. Hormon ini membuat tubuh lebih siap menghadapi tekanan dan membantu atlet tetap fokus selama pertandingan berlangsung. Bagi sebagian orang, kondisi seperti inilah yang justru menjadi salah satu daya tarik utama olahraga tarung. Mereka itu menyukai sensasi menghadapi ketakutan, mengendalikan rasa gugup, lalu membuktikan bahwa mereka mampu melewati tantangan tersebut. Oh ya, faktor psikologis juga sangat berpengaruh. Seperti yang diketahui, sebagian orang sangat menyukai tantangan atau pengalaman yang memicu adrenalin, salah satunya lewat olahraga tarung. Banyak di antara mereka menyatakan menjadi petarung bukan berarti mereka mencari rasa sakit atau menyukai rasa sakit, tetapi mereka sangat menikmati proses menguji batas kemampuan diri. Selain itu, menurut sebagian petarung, menghadapi lawan di atas ring atau di dalam arena dapat menjadi cara untuk mengembangkan keberanian, kepercayaan diri, dan kemampuan dalam mengambil keputusan di bawah tekanan. Kemudian, faktor lain yang disukai petarung adalah olahraga ini termasuk seni bela diri, jadi bukan sekedar saling memukul atau menendang saja. Intinya, walaupun banyak orang mengira olahraga tarung hanyalah adu pukul, para petarung justru memandang olahraga ini sebagai seni. Bayangin aja, mereka itu mempelajari teknik menyerang, bertahan, mengatur jarak, membaca gerakan lawan, menghemat tenaga, dan lain sebagainya. Memasuki faktor lainnya, yaitu disiplin. Menurut banyak pelatih dan petarung, olahraga ini dapat mengajarkan ketekunan, kerja keras, pengendalian diri, dan tanggung jawab apabila latihan dilakukan dengan baik. Jadi, bagi sebagian petarung, manfaat yang mereka rasakan dari proses latihan ini jauh lebih besar daripada takut akan rasa sakit yang harus mereka hadapi. Faktor selanjutnya adalah prestasi. Tak dapat dipungkiri, banyak petarung juga termotivasi oleh prestasi. Bisa dibilang, menjadi juara nasional atau juara dunia merupakan pencapaian yang sangat bergengsi. Menurut banyak petarung, mereka itu ingin membuktikan bahwa mereka mampu menjadi yang terbaik di bidang yang mereka tekuni. Faktor lainnya adalah uang.
bagi sebagian atlet, olahraga tarung juga menjadi jalan keluar untuk terbebas dari kemiskinan. Tak sedikit petarung terkenal itu berasal dari golongan miskin. Itulah mengapa mereka melihat olahraga ini sebagai kesempatan untuk mengubah masa depan mereka. Sebenarnya, pandangan ini gak berlebihan sebab petarung yang berhasil mencapai tingkat dunia atau profesional dapat memperoleh penghasilan besar dari hadiah pertandingan, sponsor, dan berbagai kerjasama komersial. Namun, perlu untuk dicatat, tidak semua petarung itu jadi kaya raya. Ya, intinya hanya sebagian kecil atlet yang dapat kaya raya atau memiliki penghasilan yang sangat fantastis. Lalu, ada pula faktor tradisi dan juga budaya. Bisa dibilang, olahraga tarung memiliki sejarah panjang dan menjadi bagian dari budaya masyarakatnya. Jadi, tidak sedikit atlet yang mengikuti jejak orang tua atau keluarganya karena sejak kecil telah diperkenalkan pada olahraga tarung. Latihan yang dilakukan selama bertahun-tahun membuat tubuh atlet beradaptasi dan lebih siap dalam menghadapi tekanan fisik, termasuk rasa sakitnya. Selain itu, saat bertanding, adrenalin juga dapat mengurangi persepsi rasa sakit untuk sementara waktu, sehingga mereka tetap mampu bertanding. Oleh karena itu, banyak petarung baru benar-benar merasakan rasa sakit setelah pertandingan berakhir dan ketika efek adrenalin mulai berkurang. Lalu, tak jarang, seorang petarung baru menyadari adanya memar atau cedera setelah pertandingan selesai.